jangan pernah jatuhkan produk kompetitor di hadapan calon customermu. Ungkapan ini terdengar agak aneh bagi saya, terutama ketika saya baru masuk di fase-fase awal jadi seorang salesman otomotif. Tetapi justru penjualan pertama saya itu karena saya ingat baik-baik kata-kata ini dan saya praktekkan. Jadi ini peristiwa momen-momen di tahun-tahun 2005 di mana awal-awal saya baru masuk sebagai seorang sales otomotif di Toyota waktu itu. Jadi yang menyampaikan kata-kata itu kepada saya adalah salah seorang mentor saya yang training saya pada waktu pertama kali saya masuk. Kok aneh, kenapa kok kita nggak boleh menjatuhkan produk kompetitor di depan calon customer yang akan membeli produk kita. Padahal mungkin secara di bawah sadar hampir semua penjual, hampir semua salesman ketika mereka di-compare oleh calon customernya tentang produk kompetitor, mungkin reaksinya akan otomatis yang akan diunggulkan adalah produk yang dia bawa. Dengan kata lain, bisa jadi dia akan menjatuhkan produk kompetitor yang di-compare dengan produknya tersebut. Nah, tapi walaupun saya nggak ngerti maksudnya, tetap saya pegangi kata-kata itu dan saya coba untuk praktekkan. Alhasil ketika suatu saat di sore itu saya jalan ya, canvassing, waktu itu ceritanya tahun 2005 karena belum musim yang namanya sosial media, nggak ada waktu itu. Kita cari prospek dengan cara canvassing. Dari saya jalan ke pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat bisnis itu untuk menawarkan mobil ke target market yang kita tuju. Waktu itu saya jalan di salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya yang cukup terkenal ya. Kalau orang Surabaya pasti tahu namanya Pasar Atom ya. Nah, di situ itu di Pasar Atom itu 90% pedagang besar yang ada di situ rata-rata adalah teman-teman dari Tionghoa. Kalau anak-anak sekarang ngomongnya Cindo ya, teman-teman Cindo ya. Mereka rata-rata punya toko-toko yang cukup besar di situ. Saya jalan di situ, saya jalan sore gitu siang gitu, saya jalan keliling di Pasar Atom itu selama beberapa hari. Saya bagi brosur dan segala macamnya, menyampaikan ke calon-calon ini, customer ini, sambil menawarkan produk-produk yang saya bawa produk Toyota ya, mobil-mobil Toyota gitu. Nah, di hari pertama saya jalan setelah saya keliling capek sore, ketika saya lihat jam sudah kira-kira jam 3:30 sore, saya berniat untuk balik ke kantor. Saya mau ngambil motor saya yang saya parkir di parkiran depan area perbelanjaan Pasar Atom itu. Pada saat saya mau ngambil motor itu, ada satu toko yang saya lihat ada pemiliknya di situ, salah satu toko kain, ada pemiliknya, AI gitu, setengah baya, perempuan gitu. Saya sambil ini mau pulang, cobalah mampir ke tempatnya ini, permisi, mohon izin, kemudian memperkenalkan diri dari Toyota, dan sambutan dari beliaunya ini cukup baik. Saya dipersilakan masuk, kemudian ngobrol sebentar, saya tawarkan produk kita Toyota, saya kasih brosurnya, waktu itu Innova. Nah, si AI ini nyeletuk gini, waduh sayang mas, saya baru ngambil CR-V baru. Itu mobilnya saya parkir di depan, sambil dia nunjukin CR-V-nya warna hitam di depan dia parkir di depan tokonya itu, di parkiran Pasar Atom itu, pas di depan tokonya itu dia tunjuk itu mobilnya. Saya baru ngambil, baru 2 bulan kemarin. Dia bilang seperti itu. Nah, otomatis dalam hati saya, waduh sayang ya, kok nggak ngambil ke saya ya waktu itu ya. Cuman saya coba redam. Saya tidak komentar apapun sama AI itu. Saya cuma bilang, oh bagus AI ya, gagah ya mobilnya ya. Si AI ini ngelihat respon saya seperti itu juga agak heran, kok anak ini nggak coba mengarahkan ke produknya dia gitu. Ya akhirnya tetap ngobrol sambil sesekali kita ngobrol masalah mobil gitu ya.
Kemudian ada satu pertanyaan dari si AI ini, menurut kamu mobil saya CR-V itu yang saya beli 2 bulan yang lalu itu, kalau dibandingkan dengan produk kamu bagus mana gitu ya. Wah, ini mancing nih, AI-nya mancing ini. Nah, saya coba untuk tidak menyerang si AI ini dengan pilihannya itu, karena bagaimanapun juga toh dia juga sudah beli gitu loh. Untuk apa gitu saya pengaruhi lagi. Dan saya ingat kata-kata mentor saya, jangan pernah jatuhkan produk kompetitor di hadapan customermu. Saya jawab waktu itu, pilihan AI luar biasa. Ini CR-V ini jamek ini AI pilihannya, bagus lah. Terus kalau di-compare dengan Innova produk punyamu, bagus mana gitu. Saya jawab, tidak bisa dibandingkan AI karena beda segmen, beda kelas. Tidak apple to apple untuk dibandingkan. Loh, maksudnya bagaimana? Nah, baru saya masuk untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing produk yang beliau compare gitu. Kalau AI mau cari mobil keluarga yang enak, nyaman di dalam, terus empuk shockbreakernya dan segala macamnya, pilihannya AI mesti ngambil Innova. Tapi kalau AI carinya mobil yang kuat, yang gagah, yang cukup tangguh untuk medan-medan yang cukup berat, itu pilihan AI benar ngambilnya di CR-V. Karena CR-V itu desainnya adalah SUV, di mana SUV itu didesain dia lebih tangguh, lebih gagah, lebih kuat. Sedangkan Innova desainnya adalah mobil keluarga. Itu yang saya coba jelaskan ke beliaunya gitu loh. Nah, kalau AI nyarinya mobil keluarga, terus AI ngambilnya Fortuner, itu nanti yang akan terasa suspensinya akan terasa lebih keras di CR-V, karena dia settingannya bukan settingan mobil keluarga. Tapi kalau AI nyarinya dipakai untuk medan-medan yang agak berat, benar pilihannya CR-V, karena Innova itu didesain untuk mobil keluarga. Nah, si AI nyeletuk, oh iya benar kamu ya, makanya saya pakai CR-V ini kok agak keras ya kaki-kakinya ya, kok agak keras ininya ya, shockbreakernya ya. Tapi apa ya, aku sudah kadung ambil. Ya sudah, ini tidak apa-apa. CR-V juga bagus kok. Cuman nanti misalnya mau ngambil lagi ya kasih kesempatan kita lah untuk bantu. Atau mungkin kalau ada teman-temannya yang mau ngambil, boleh saya dikasih referensi AI gitu. Oke. Setelah kejadian itu saya pulang ya, saya ngambil motor balik ke kantor dan saya tetap berhubungan baik dengan AI ini. Memang setelah kejadian itu saya tidak bisa untuk mengarahkan beliaunya ini untuk ngambil produk saya, karena memang dia sudah beli dan baru beli ya. Orang beli mobil itu biasanya 3-4 tahun sekali baru ganti. Ini baru 2 bulan, masa juga saya suruh ganti kan juga nggak mungkin gitu loh. Tapi tetap saya jalin hubungan baik. Beberapa kali ketika saya canvassing di daerah Pasar Atom itu, ketika saya pulang saya pasti sempatin mampir ke tempatnya si AI ini. Alhasil, meskipun saya tidak berhasil membuat si AI ini beli produk saya, tetapi dalam perjalanan waktu, penjualan pertama saya itu justru dapat referensi dari si AI ini. Ketika itu ada temannya lewat di depan, dipanggil. Dia tahu kalau temannya ini lagi cari mobil. Kebetulan pindahan dari Sumbawa, belum punya mobil, suaminya lagi sakit, dirawat di Rumah Sakit Budi Mulia waktu itu, sekarang namanya Siloam. Dia sempat cerita kalau mau cari mobil. Pas saya ada di situ, temennya lewat, dipanggil dan dikenalkan ke saya. Ngobrol. Singkat cerita, temannya ini berhasil saya arahkan dan closing jadi jadi penjualan pertama saya. Jadi memang saya tidak berhasil membuat si AI ini untuk beli produk saya, tapi penjualan pertama saya adalah referensi dari si AI ini. Dan nggak berhenti sampai di situ, beberapa penjualan saya juga dapat referensi dari si AI pemilik toko kain ini. Ada kira-kira 3 atau 4 unit saya dapat referensi dari beliaunya. Ada Avanza, ada pickup, bahkan yang salesman juga agak kesulitan jual pickupnya Toyota, saya bisa jualan pickup referensi dari si AI ini. Jadi baru setelah sekian customer saya ketemu, sekian prospek saya
berinteraksi. Saya menyadari ketika kita menjatuhkan pilihan customer, ketika kita menjatuhkan produk kompetitor di depan customer, maka customer akan tidak respect dengan kita. Yang otomatis akan terlintas di benaknya customer adalah kita adalah salesman yang tendensius. Ya pasti kamu akan menjatuhkan produk kompetitor dan menaikkan produkmu karena kamu kan jualannya Toyota. Begitu. Jadi ketika kita coba di-compare oleh customer dengan produk kompetitor, sebisa mungkin berlakulah fair dan berikan pujian terhadap pilihan customer apapun itu. Walaupun itu mungkin bukan produk kita gitu ya. Dan jangan menyerang pilihan customer supaya customer tidak merasa dia dipojokkan oleh produk kita itu. Dan dia otomatis akan meninggalkan kita ketika mereka merasa nggak nyaman dengan kita, ketika mereka merasa bahwa kita tendensius, mengarahkan ke salah satu produk tertentu yang itu adalah jualan kita, mereka tidak akan respect. Dan kita akan kesulitan untuk mengarahkan mereka untuk membeli produk kita atau minta referensi dari si customer tersebut. Bukan berarti bahwa orang yang tidak beli produk kita itu harus jadi musuh kita, tidak. Bahkan pengalaman saya membuktikan bahwa orang yang tidak beli produk kita memberikan beberapa referensi kepada kita dan closing jadi jualan saya gitu ya. Oke, begitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya sharing-sharing yang saya sampaikan. Salam sukses semuanya.